Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa naik 0,08% ke angka 8.257. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini kembali melemah setelah sempat naik tinggi. Dan ternyata pengendalinya mulai melakukan distribusi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham PANI yang terpantau hari ini kembali turun 0,17% ke harga 14.750. Cara grafik bisa kita lihat sebelumnya PANI bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 140, berhasil bergaris EMA 50, tapi pada saat mengetes resisten di 16.000, PANI ternyata gagal break dan satu minggu ini kembali melemah. Dan bisa kita lihat sempat beberapa kali menyentuh garis EMA 50 di harga 14.400, PANI masih bisa bertahan. Jadi cara candle saat ini PANI masih oke, karena masih kuat di atas garis EMA 50. Tapi saat ini PANI turun di bawah harga 15.000. Dan kalau pemberitaan ternyata pengendali PANI kembali buang saham senilai 2,5 triliun dan ada tujuannya. Dan tujuannya bisa kita lihat untuk memperluas porsi investor publik atau free float. Dan harga transaksi bisa kita rata-rata di sekitar harga 14.075. Jadi penjualannya di sekitar target harga ini. Jadi untuk PANI bisa kita perhatikan di broker summary. Pada pedagang hari ini turun, asing terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi satu minggu ini asing terpantau keluar. Di broker summary juga terpantau penurunan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham PANI, masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau the entry saat ini lebih oke, tunggu terkoreksi ke sekitar harga di sekitar garis EMA 50 di 14.375 sampai maksimal 14.000 untuk coba entry di harga bawah ini. Jadi selama PANI terpantau masih kuat di atas garis EMA 50, saya lihat secara tren masih oke, masih ada potensi untuk kembali rebound menuju target terdekatnya itu sekitar 15.500 sampai 16.000 kembali. Jadi apabila teman-teman dapat di sekitar garis EMA 50 ini, bisa pertimbangkan jadikan 15.500 sampai 16.000 untuk target swing apabila PANI secara berhasil rebound tetap kesulitan untuk melewati target harga ini. Karena apabila gagal break 16.000, cara pergerakan PANI masih akan sideways. Nah sekarang kita akan coba lihat saham CBDK. CBDK jika kita perhatikan sebelumnya juga sempat naik tinggi setelah berhasil break garis EMA 150. Dan bisa kita lihat mencoba untuk menuju 8.000 belum sempat tercapai. Baru di sekitar harga 7.900 CBDK mulai terkoreksi. Cara candle juga sebenarnya 7.500 ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini CBDK mencoba untuk bertahan di sekitar harga 7.000. Karena memang sebelumnya 7.000 ini berupa resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham CBDK. Saat ini ada potensi untuk menjadi support. Dan untuk garis EMA 150 bisa kita lihat tepat di 6.500. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk CBDK. Bisa kita lihat ini asing terpantau masih masuk walaupun kemarin sempat keluar dengan jumlah besar. Dan di broker summary terpantau penurunan 2% lebih ini tidak ada distribusi. Jadi menarik tidak ada distribusi. Saat ini dekat dengan support 7.000. Saya masih bisa coba dipantau untuk teman-teman ingin coba pantau saham CBDK untuk entry. Tapi untuk saat ini wait and see di sekitar 6.800 sampai maksimal 7.000 untuk target entry saham CBDK. Apabila masih bisa bertahan di zona ini, masih menarik coba entry untuk trading jangka pendek. Dan target swing jangka pendek di 7.500 sampai target hijau di 8.000. Dan jika terpantau ternyata gagal bertahan di 6.800 sebaiknya entry, karena potensi itu turun mengetes garis EMA 50 di 6.400. Tapi apabila gagal bertahan di 6.800 lebih oke coba tunggu di support EMA 50 150 untuk entry di support lebih kuat ya. Oke, selanjutnya saya coba update saham WIFI yang hari ini naik tinggi, bisa kita lihat. Secara teknikal sebelumnya saham WIFI berhasil bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Satu minggu ini berhasil melewati 3.200. Dan hari ini naik tinggi 20% lebih ke 3.930. Jadi saat ini menuju atau mengetes resisten di 4.000. Dan secara tren juga bisa kita lihat saham WIFI masih bergerak uptrend. Dan dari data broker summary pun bisa kita perhatikan di sini asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. 2 minggu terakhir asing terus masuk dan di broker summary juga terpantau kenaikan 20% ini ada akumulasi besar. Jadi walaupun naik tinggi ini masih terus ada akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk mencoba break 4.000. Dan menarik apabila bersih break 4.000, target berikutnya di sekitar 4.200 sampai 4.300. Dan memang untuk minggu ini, untuk saham WIFI kami update lagi, kan secara pergerakan walaupun uptrend ini masih ada akumulasi sehingga menarik ada potensi untuk melanjutkan kenaikan.
Jadi untuk yang sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold, bisa jadikan 3.200 untuk trade stop atau bisa jadikan 3.500 untuk trade stop saat ini. Sekarang kita akan coba lihat saham WRG. Saham WRG bisa kita lihat di sini cara teknikal saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi cara tren sebelumnya WRG bergerak sangat tren setelah berhasil break garis EMA 50 150. Setelah terus bergerak naik. Tapi pada saat mencoba break 220 WRG gagal break, malah turun menembus harga 200 dan terus bergerak turun. Saat ini bisa kita lihat sudah tembus garis EMA 50 di harga 143. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan support EMA 150 di sekitar 123 ini masih berupa support lumayan kuat. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan di sini, asing terpantau hari ini masih masuk dengan jumlah kecil. 1 minggu terakhir asing terpantau sebenarnya mulai masuk dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi tanggal 8 asing sudah mulai masuk. Hari Kamis kemarin sempat keluar tapi hari ini kembali masuk. Dan di broker summary terpantau kenaikan 7% lebih ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk WRG, ingat secara teknikal ini masih belum oke, walaupun bisa bertahan di garis EMA 150, bisa saja ini hanya technical rebound. Apalagi kenaikan 7% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, menurut saya masih bisa perhatikan saham WRG. Apabila minggu depan mencoba untuk break 140 sampai garis EMA 50 di harga 143 ternyata gagal, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit. Setelah beruntung kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau horizontal sama WRG tidak turun bawah garis EMA 150 dengan target lebih jauh di 150. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham WRG, menurut saya harus hati-hati. Ingat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi plus sudah dekat dengan resisten di sekitar 140 sampai 143. Apabila masih gagal break, tetap masih ada potensi untuk melanjutkan low. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.